Selain aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Selatan yang menggelar unjuk rasa di Simpang 5 Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, masa aksi juga kembali bertambah, di mana mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Progresif Revolusioner ikut hadir dan bergabung dengan membawa massa ratusan orang. Hingga kini, mahasiswa baik dari aliansi BEM Sumatera Selatan maupun PPR masih berada di lokasi demonstrasi dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Wahidin selaku koordinator aksi dari PPR menyebut inti dalam demonstrasi kali ini juga sama dengan dilakukan oleh aliansi BEM Sumatera Selatan, di mana Wahidin menyebut Presiden RI Joko Widodo mesti mengeluarkan pernyataan sikap secara tegas menolak rencana jabatan 3 periode serta menolak rencana penundaan pemilu 2024. Selain itu, Wahidin juga menyebut fenomena harga minyak goreng mulai dari kelangkaan hingga sikap pemerintah yang memberikan subsidi, namun kebijakan tersebut kembali dicabut. Menyatakan menolak, melawan agar hal tersebut tidak terjadi, yang dimana juga tentu kami menyatakan bahwasanya presiden kita saat ini menjadi boneka. Dia pernah menyampaikan bahwasanya kebijakan menteri ada yang tidak disampaikan kepadanya, jadi seakan-akan seorang pemimpin itu tidak ada harga dirinya, sehingga tidak menemui titik temu karena tidak adanya komunikasi. Presiden marah-marah nggak ada guna ke menteri. Kalau presiden boneka, yang terus juga masalah penundaan pemilu, yang katanya ada salah satu menteri Indonesia mengatakan bahwasanya dia memiliki 110 juta data masyarakat untuk menunda pemilu, tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada terbukanya masalah data tersebut. Terus ada lagi tuntut kami permasalahan tentang minyak goreng. Jelas minyak goreng Indonesia ini, pernah saya baca bahwasanya Indonesia ini adalah penyumbang separuh dari dunia untuk minyak goreng. Tapi kenapa di Indonesia bisa sampai langka ketika harga minyak goreng itu murah? Dan tiba-tiba ketika subsidi itu ditarik dari 14.000 menjadi 23.000 sampai 26.000, minyak goreng itu kembali muncul. Ada apa dengan negara kita ini? Ada apa dengan pemerintah saat ini? Apakah pemerintah saat ini kalah terhadap pengusaha yang ada di Indonesia? Terus jelas saat ini kita ketahui bahwasanya penderitaan rakyat pertama lagi